Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Reva Simanjunta, NIM 120220047, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dari TPB 50 ITERA. Di sini saya akan mempresentasikan program yang telah saya buat, yaitu dengan bahasa pemrograman C++. Nah, implementasi materi mata kuliah itu saya ambil dari biologi dan fisika, yang dimana biologi mengenai mekanisme makan pada hewan, dan mata kuliah fisika mengenai rumus tekanan hidrostatis. Dan di sini saya sudah menjabarkan beberapa mekanisme makan pada hewan, yaitu yang pertama ada suspension feeders, fluid feeders, substrate feeders, dan bulk feeders. Selanjutnya ada tekanan hidrostatis. Di sini saya telah mencari rumus dari tekanan hidrostatis. Oke, langsung saja kita mulai presentasi dari program yang telah saya buat. Langsung saja ya. Pertama, saya mengimplementasikan mata kuliah biologi dengan topik mekanisme makan pada hewan. Pertama-tama, saya mendeklarasikan dengan variabel J tipenya integer. Selanjutnya, saya mendeklarasikan dengan mekanisme sebagai variabelnya, tipenya string dan ukuran array-nya itu 4. Saya mendeklarasikan kembali dengan variabel kuy, tipenya string. Saya keluarkan output, hai, mari belajar mekanisme makan pada hewan. Kenapa saya mengeluarkan output ini? Karena pada topik kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme makan pada hewan. Jangan lupa setiap kita ingin membuat kalimat pada output, kita harus menyertakan tanda petik di awal dan di akhir kalimat. Saya keluarkan output lagi, ayo ketik kuy untuk melanjutkan. Input kuy, lalu di sini saya mengeluarkan while dengan ekspresi seperti ini, kuy tanda seru sama dengan tanda petik kuy tanda petik. Nah, pada line true, saya mengeluarkan output segera ketikan kuy. Selanjutnya input kuy, dan pada line false, di sini saya mengeluarkan output. Kenapa di sini saya mengeluarkan while? Karena pada saat mengeluarkan kita mengetik kata, pada saat kita run, kita mengetik kata, selain kuy, dia munculnya ini yang seperti ini. Seperti output yang saya keluarkan ini. Nah, jika dia mengeluarkan kuy, maka yang keluar adalah output yang 4 ini. Yaitu, di sini kita akan belajar mengenai mekanisme makan pada hewan beserta dengan masing-masing contoh hewannya loh. Selanjutnya output, penasaran nggak? Output, mari kita mulai. Nah, di sini saya menyertakan output berikut macam-macam mekanisme makan pada hewan, yaitu terdiri atas 4, suspension feeders, substrate feeders, fluid feeders, dan bulk feeders. Nah, di sini saya menyertakan 4 mekanisme makan menggunakan huruf kapital. Selanjutnya saya mengeluarkan for dengan variabel J, start value-nya 0, dan end value-nya itu 1. Direction-nya increasing. Selanjutnya, di line next ini saya mengeluarkan output, ayo masukkan macam mekanisme makan yang ingin kamu ketahui. Jangan lupa harus menggunakan huruf kapital. Jadi, kata kuncinya itu huruf kapitalnya itu, guys. Selanjutnya, input mekanisme J. Di sini saya mengeluarkan for lagi, variabel J, start value-nya itu 0, end value-nya itu 0, direction-nya increasing. Pada line next, saya mengeluarkan if, yang dimana ekspresinya itu mekanisme J sama dengan tanda petik substrate feeders tanda petik. Nah, pada saat kita mengetikkan substrate feeders, maka yang keluar itu adalah ini, output yang ini, hewan yang hidup di dalam dan Nah, di situ itu kalau misalnya kita mengetikkan kata yang
selain substrate feeders, maka yang keluar itu yang di bawah ini, guys. Beserta dengan pengertiannya. Setelah pengertiannya dari masing-masing mekanisme yang sudah kita ketik itu keluar, maka yang muncul adalah ini. Sampai sini dulu ya, lain waktu kita bertemu lagi. Nah, sini saya mengeluarkan string. Di sini saya mengeluarkan declare dengan tipe string, variabelnya sampai jumpa. Lalu saya keluarkan output, ayo ketik sampai jumpa untuk mengakhiri pertemuan ini. Input sampai jumpa, lalu saya mengeluarkan kembali while. Dengan ekspresi sampai jumpa, tanda seru sama dengan tanda petik, sampai jumpa tanda petik. Nah, jika kita mengetikkan selain sampai jumpa, yang keluar adalah ini. Segera ketikkan sampai jumpa. Capek nih nunggu. Lalu setelah kita mendapatkan ini, output ini, lalu kita ketikkan kembali sampai jumpa. Nah, yang keluar lagi, okay, see you. Dan jika kita mengetikkan sampai jumpa sebelumnya itu, maka runnya itu berakhir. Nah, setelah selesai saya jelaskan, mari kita coba run ya. Oke. Nah, yang keluar itu seperti ini. Hai, mari belajar mekanisme makan pada hewan. Ayo ketik kuy untuk melanjutkan. Coba ya kalau kita ketik selain kuy itu gimana? Oke, kita ketik oke. Nah, yang muncul itu adalah segera ketikkan kuy. Nggak mau, kita ketikkan yang lain. Tetap yang keluar itu segera ketikkan kuy sebelum kita mengeluarkan kata kuy. Kita ketikkan kuy aja ya. Nah, setelah kita memasukkan kata kuy, yang keluar adalah seperti ini. Di sini kita akan belajar mengenai mekanisme makan pada hewan beserta dengan masing-masing contoh hewannya loh. Penasaran nggak? Mari kita mulai. Nah, di sini saya menggunakan mekanisme makan pada hewannya itu saya ketikkan menggunakan huruf kapital. Di sini tertera, ayo masukkan macam mekanisme makan yang ingin kamu ketahui. Jangan lupa harus menggunakan huruf kapital ya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu, kata kuncinya itu adalah huruf kapitalnya. Ayo kita ketikkan apa ya? Suspension feeders kali ya. Suspension feeders, jangan lupa pakai huruf kapital. Nah, setelah kita ketikkan yang sesuai, nah maka yang muncul adalah pengertian dari suspension feeders itu, yaitu mekanisme, yaitu menggunakan menyaring plankton atau nutrisi yang tersuspensi di dalam air, contohnya ikan pari, paus, mons. Ayo ketik sampai jumpa untuk mengakhiri pertemuan ini. Gimana kalau kita ketik selain sampai jumpa ya? Gak mau. Ketik ya. Nah, yang muncul itu adalah ini. Segera ketikkan sampai jumpa. Capek nih, nunggu. Katanya gitu. Terus kita ketik aja ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, see you. Katanya gitu. Oke. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan bagian C++-nya. Oke, seperti ini tampilannya. Nah, oke, kita lanjutkan. Pada C++-nya ini, kita mulai dari sini. Nah, di sini tadi kan kita udah mengeluarkan declare dengan tipe integer, dengan variabel J. Di sini dia. Selanjutnya kita mengeluarkan deklarasi lagi dengan tipe string, variabel mekanisme. Kita keluarkan lagi deklarasi dengan tipe string, variabel kuy. Selanjutnya kita mengeluarkan output berupa hai, mari belajar mekanisme makan pada hewan. Nah, di sini pada awalnya kita mengeluarkan out, see, dan out.
Selanjutnya kita mengeluarkan output lagi, ayo ketik boy untuk melanjutkan. Selanjutnya kita menginput boy, maka di awalnya itu kita buat, di awalan katanya itu kita buat shin. Selanjutnya kita mengeluarkan while, seperti ini yang tadi pada logarithm itu. Kita mengeluarkan output lagi dengan ketikan seperti ini di awalnya dan di akhirannya itu seperti ini. Kita mengeluarkan sin dengan variabel koi. Begitu juga selanjutnya. Oke, selanjutnya saya mengimplementasikan mata kuliah fisika mengenai tekanan hidrostatis. Nah, pertama-tama saya mendeklarasikan dengan variabel A, B, I, tipenya integer. Deklarasikan kembali variabelnya pilih, tipenya string. Selanjutnya saya mengeluarkan assign, variabelnya B sama dengan 0. Saya keluarkan output program rumus fisika oleh Rael Reva Simanjuntak, saya sendiri. Saya keluarkan output banyak data yang ingin dicari sama dengan. Selanjutnya saya mengeluarkan input A. Selanjutnya saya mendeklarasikan dengan variabel RO, H, P, ATM, P total, dan hasil. Tipenya real. Dan array size-nya itu 100. Saya mendeklarasikan kembali dengan variabel G, tipenya real. Kemudian saya mengeluarkan assign, variabelnya G, ekspresinya 9,8. Kemudian di line yang sebelah kanan ini saya mengeluarkan output pilihan, pilihannya itu ada yang pertama A, nilai tekanan hidrostatis jika diketahui massa, jenis, dan kedalaman. Kemudian pilihan kedua itu ada nilai tekanan hidrostatis jika diketahui tekanan total dan tekanan atmosfer. Kemudian output lagi masukkan pilihan A atau B. Nah, kita di sini suruh milih A atau B. Selanjutnya saya keluarkan input pilih. Sebelah kiri ini saya mengeluarkan do dengan ekspresi seperti ini, pilih tanda seru sama dengan petik A, tanda petik. Selanjutnya di sini ada dan pilih tanda seru sama dengan petik B, petik. Selanjutnya di sini saya mengeluarkan while dengan ekspresi B lebih kecil dari A. Nah, pada line true di sini saya mengeluarkan if. Dan if-nya ini dengan ekspresi pilih sama dengan tanda petik A, tanda petik. Nah, jika benar, jika saya mengetikkan A, maka yang keluar itu sebagai berikut. Output XXX, massa, jenis, dan kedalaman XXX. Nah, output lagi percobaan keberapa? Output lagi masukkan nilai massa jenis sama dengan berapa? Input RO. Terus output lagi masukkan nilai kedalaman berapa? Input H-nya berapa? Selanjutnya hasilnya. Jika saya tidak mengetikkan A, maka yang keluar itu pilihan lain, yaitu dapat berupa ini, B, dengan output sebagai berikut. Nah, setelah itu, maka yang keluar itu adalah assign. Dengan variabelnya B, ekspresinya B tambah 1. Selanjutnya, setelah kita mengetikkan itu, yang keluar adalah hasil. Outputnya itu hasil. Saya meletakkan output di sini dengan expression hasil. Selanjutnya di sini terdapat for dengan variabelnya itu I, start value-nya itu 0, end value-nya itu A kurang 1. Direction-nya increasing. Selanjutnya di line next itu saya mengeluarkan output jumlah perhitungan ke berapa gitulah kan, dan bla bla bla. Oke.
Setelah itu akan keluar output sebagai berikut. Program selesai. Oke, langsung saja kita run. Program rumus fisika oleh Rahel Reva Simanjuntak. Seperti tadi kita udah mengeluarkan output sebagai berikut. Nah, kita ketikkan banyak data yang ingin dicari. Kita mau cari berapa? 2 lah gitu ya. Oke, 2. Nah, keluar output seperti ini. Pilihannya itu ada A, nilai tekanan hidrostatis jika diketahui massa jenis dan kedalaman. Yang B-nya itu nilai tekanan hidrostatis jika diketahui tekanan total dan tekanan atmosfer. Nah, kita mau pilih yang mana? A atau B? Nah, saya di sini mau milih A. Selanjutnya yang keluar seperti ini. Masukkan nilai massa jenis. Berapa sih nilainya? Kita buat massa jenisnya 2. Ya. 2. Nah, yang keluar seperti ini lagi. Masukkan nilai kedalaman. Nah, begitulah selanjutnya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian C++-nya. Tampilannya seperti ini. Seperti yang tadi, kita mengeluarkan deklarasi dengan tipe integer, variabelnya itu A, B, I. Penulisannya seperti ini ya guys. Seperti yang tadi, di awalnya itu disingkat gitu loh, kayak integer kan, tipenya integer. Jadi kita buat int gitu. Terus selanjutnya di sini kita mengeluarkan deklarasi lagi, tipenya apa? String. Kita buat di awalnya itu string, terus di akhirannya itu seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini kita mengeluarkan ini. Terus kita mengeluarkan output. Di awalnya seperti biasa kita menggunakan count. Seperti ini awalannya, dan kita mengeluarkan ekspresinya ini. Pengetikannya harus sesuai ya dengan ketentuannya. Begitu juga selanjutnya.